Saya juga akan datang podcast kemarin ini menyampaikan nanti itu ada 2 ibu korban. Dari dapil saya yang anaknya menjadi korban perdagangan orang. Jadi itu harus sama Bung Marinus juga sampaikan tuh sosialisasi di bawah, terutama anak muda ya, supaya jangan mudah diiming-iming, dibawa kerja ke luar negeri. Ternyata itu kerja di sana itu dibawa Kamboja. Oh, jadi lalu agen scammer di sana. Oke. Judi online. Oke. Nah, targetnya adalah masyarakat Indonesia. Iya. Mengoperasikannya dari sana, servernya di sana agar tidak terjerat hukum Indonesia. Oh. Jadi kalau tidak memenuhi target itu bisa diancam itu anak dari pengakuannya ya. Sekarang ada di Kamboja mau proses pemulangan dan itu eksploitatif benar. Nah, gitu Bung Marino. Memang itu apa agennya memang dari Indonesia direkrut atau? Dari Indonesia. Tapi tidak ada tanpa agen. Ada agennya, Oke. lewat personal atau ada perusahaan lah apa katanya. Nah ini yang sebenarnya harus ditindak oleh kepolisian nih. Kan Satgas DPPO tindak pidana perdagangan orang itu kan Kapolri ya. Nah ini kita infokan kepada Pak Kapolri supaya didalamin ini, ditangkapin aja tuh agen-agen yang memang melakukan proses perdagangan orang terhadap judi online, scammer apa segala macam gitu loh. Iya. Nah terkait dengan persoalan rakyat juga itu loh. Ini kan sekarang sudah musim sudah waktunya ini kan anak-anak sekolah yang baru lulus dari tingkatan lebih rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Ini kan program-program dari pemerintah ini menjadi persoalan tersendiri soal PPDB ya, yang penerimaan anak sekolah pakai zonasi gitu ya, zonasi, usia gitu ya, prestasi, kemudian afirmasi gitu ya. Ini persoalan terus dan ini memang sasarannya adalah terjadi juga kapitalisasi politik ya di situ ya di penerimaan siswa-siswa ini. Nah, saya melihat bahwa setiap laporan yang masuk itu selalu didasarkan karena ada kedekatan loh. Waduh, gimana dong masyarakat kecil yang nggak punya akses? Itu yang jadi persoalan. Aduh ngeri. Lalu kemudian zonasi ini kan lucu juga ini pemberian zonasi loh. Kalau zonasi itu artinya kan di sekitar sekolah kan? Iya. Tapi faktanya lah, ada yang memang di depan rumahnya ada sekolah itu tapi tidak bisa keterima lah. Waduh. Ini juga persoalan rakyat yang jadi gimana terjadi dong hari ini. Standar zonasi itu? Nah ini mereka random karena memang mereka dalam sistem itu saya juga belum mengerti sekali ya bagaimana sistemnya. Ganti menteri, ganti kebijakan. Iya, makanya ini sebenarnya harus melalui teman-teman Komisi 10 juga harus disuarakan ini. Tapi siapapun menurut saya harus menyuarakan ini. Iya. Jadi ini kan tugas konstitusi ya, mandat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok aturan sekolah itu ribet banget sih? Gimana? Target konstitusi, mandat konstitusi itu untuk mencerdaskan bangsa, kalau mau sekolah aja ribet ya. Iya kan? Iya. Pakai zonasi lah, pakai apa lagi tuh? Prestasi, kalau prestasi oke lah, prestasi, ini kan kan. Terus kemudian pakai biaya mahal lagi. Nah, akibat dari aturan ini lah, banyak juga calo-calo muncul. Waduh. Ya, calo-calo yang mengatasnamakan pejabat-pejabat atau bahkan partai-partai juga diatasnamakan loh. Jadi dengan dapat rekomendasi apa begitu. Ya. Lalu kemudian dimintakan duit sampai ke, kalau sekolah-sekolah yang berprestasi itu sampai 10 juta itu mereka minta satu anak gitu ya. Ngeri ya. Nah, itu ngeri. Lalu si calo-calonya si calo-calo tadi datang juga kepada kita. Waduh. Gitu. Ada yang ngelaporin nggak sih itu? Ada yang ngelaporin. Nah, tahun lalu ada 2 orang yang
yang melapor kepada korban yang melapor kepada saya, dan akhirnya saya minta untuk dikembalikan uang orang itu. Wah, bagus ya itu. Karena sudah terima uangnya tapi anak ini tidak bisa masuk di sekolah itu. Itu jadi persoalan. Nah, ini memang inilah kesempatan ya, persoalan rakyat kita, kesempatan juga bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi ini. Ya. Nah, ini harus ada solusi yang aturan pendidikan itu jangan ribet lah. Iya kan, birokrasinya jangan ribet. Iya kan, kemudian dipermudah lah. Nah, persoalan sekolah ini persoalan yang sangat terlihat itu sebenarnya Lau. Karena sarana prasarananya tidak sebanding dengan angkatan sekolah. Itu pertama. Yang kedua mungkin juga karena anggaran pemerintah ya untuk yang khusus untuk itu, ya walaupun kita tahu bahwa di APBN sudah mandatori 20%. 20% lebih besar. Pada kemana tuh? Nah itu yang kita belum pahami. Nah sebagai masyarakat kan, kalau ada anggota DPR di dapilnya kan semua kita harus tahu loh. Kan itu anggapan mereka kan begitu. Iya. Dan kita harus bisa mengatasinya. Betul. Nah ini persoalan-persoalan ini yang sekarang ini sangat intens sekali disampaikan kepada saya di dapil ya. Padahal nggak semua juga bisa persoalan juga itu. kita bisa follow up ya kan. Iya, gitu. Karena kebijakannya juga di pemerintah kan. Pemerintahnya daerah bandel. Gitu. Ya. Pemerintah daerah ya, pemerintah. Kita udah sampaikan kadang bandel. Aduh, bandel begitu. Betul. Rakyat diabaikan. Gitu kan. Akhirnya ya karena kita ini adalah pejuang aspirasi rakyat, sedikit kita memberikan. Ya memang harus digebrak. Kalau nggak digebrak dia. Iya, harus kita memberikan tekanan bahwa ini kan kepentingan rakyat. Betul. Gitu. Nah itulah, itu persoalan-persoalan rakyat kita hari ini loh. Ngeri ya. Jadi di pendidikan ya. Luar biasa. Bagaimana Indonesia ini bisa beranjak Indonesia zero? Ya iya. Misalnya zero yang tidak bersekolah misalnya. Kalau sistem pendidikannya begini. Ya susah. Iya kan? Susah. Tiap ganti menteri, ganti kebijakan. Iya. Kemudian dipersulit dengan aturan zonasi lah. Iya kan? Ya. Nah sebenarnya kalau ini pemerintah sudah bisa merancang juga loh di era digital ini sekarang ya. Kalau perguruan tinggi kan sudah ada sekarang sistem Zoom, sistem jarak jauh ya. Sebenarnya kan gini. Bisa juga dilakukan itu dimulai dari tingkat SD sampai sebenarnya kan SMP, begini Bung Marinus. SMA gitu. Karena itu kan mandat konstitusi ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tugas negara, pemerintah, harusnya kan itu gimana sih mempermudah? Ya. Kan gitu ya? Ya, betul. Kan sesederhana itu sebenarnya, sesimpel itu kan? Ya. Mempermudah. Ya. Kalau kebijakannya bikin sulit, ya dievaluasi dong. Betul. Iya kan? Betul. Umpama kayak zonasi, kalau itu sulit, ya sudah. Dan ini persoalan pengaturan sistem pendidikan sekarang ini loh. Ini sudah berlangsung terus menerus setiap tahun. Dan memang sepertinya tidak ada solusi yang spektakuler yang mampu mengatasi persoalan ini. Kita sudah tahu bahwa ini persoalan ya. Tapi terbiarkan, biarkan aja begitu, jalan aja gitu. Diroba-roba, dipoles-poles kebijakannya, bukan mengatasi keadaan sebenarnya. Betul. Iya kan? Nah, padahal kalau kita lihat ya, anggaran-anggaran kementerian lembaga itu setiap tahun selalu ada kenaikan. Iya. Tapi urusan untuk mengatasi persoalan tidak pernah bisa bergeser, malah tambah setiap tahun persoalan. Ya. Itulah. Kemana tuh anggaran tuh? Kita mesti tanya itulah. Itulah fungsi pengawasan kita sebagai anggota DPR. Seperti Presiden sampaikan kemarin, anggarannya 10 miliar untuk pengentasan stunting. Yang nyampe ke masyarakat cuma 2 miliar. 8 miliarnya muter-muter di operasional, kegiatan, birokrasinya, birokratnya. Dan hilang. Ya hilang, nyampe ke rakyat cuma 2. Kan edan. Nah ini yang menurut aku harus dievaluasi. Nah mudah-mudahan ya pola-pola ini jangan menjadi kebiasaan gitu loh. Masa kita membiasakan yang nggak benar gitu kan. Nah ini sulitnya melakukan perubahan, reformasi tadi itu. Mentalitas, maaf nih, mentalitas birokrat kita itu
nggak sepenuhnya bisa siap beradaptasi dengan semangat zaman yang ingin berubah tadi. Ya. Begitu, Bung Marinus. Siap. Ini Bung Marinus harus sering-sering ke podcast ini menyampaikan persoalan rakyat. Ya. Itu penting dan itu adalah tugas kita loh sebagai wakil dari masyarakat ya, supaya kita tetap memperjuangkan dalam berbagai cara. Ya, termasuk di podcast Banteng Senayan.